menyikapi kondisi saat ini bahwa Partai Nasdem adalah semua kepengurusannya adalah sudah habis pada tanggal 20 Februari 2025. Nah, maka dengan ini melihat perkembangan bahwa ada instruksi dari DPP bahwa semua DPD se-Indonesia adalah untuk menyusun kepengurusan. Nah, maka dengan ini sebenarnya kami dari DPC dan perwakilan pengurus DPD yang ada dan pengurus DPRT 11 DPRT alhamdulillah hadir pada sore hari ini adalah untuk menyatakan sikap bahwa Ketua Haji Endang Sahri ini adalah sudah menyusun kepengurusan tanpa ada musyawarah mufakat dulu. Ya, kenapa? Karena beliau merasa Nasdem ini punya dia, bukan punya anggota sekota Cimahi. Di mana di satu sisi beliau menyatakan bahwa bangga dengan perolehan suara di tahun 2024 kemarin dengan memperoleh hasil suara 37.612 suara. Ya, tetapi statement beliau di media cetak ya, media online adalah bahwa ada segelintir atau kader militan yang dia tidak tahu dan dia tidak percayai. Sementara di satu sisi dia mempercayai hasil dengan bangganya 37.000, tetapi Partai Nasdemnya sendiri, kader-kadernya tidak diakuin. Ya, makanya disitulah kami menyikapi. Sebenarnya kami tidak akan ada konferensi pers seperti ini, tetapi dengan adanya media-media seperti itu ya kami jadi terpanggil untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ada beberapa hal yang tentang kebohongan publik yang Pak Haji Endang Sahri ini lakukan. Dia menyampaikan akan memberikan BOP kepada DPRT ke seluruh semua anggota DPRT dan pengurus DPC menyampaikan bahwa beliau akan memberikan BOP mulai Januari Rp500.000. Tapi pada kenyataannya tidak, masih tetap 300.000. Nah, DPRT ini kan dipertanyakan sama anggotanya. Ini menimbulkan adalah keresahan di kepengurusan. Gitu ya. Jadi dan yang kami sangat kami sesalkan sekali adalah kenapa dalam kepengurusannya ini penggantiannya pun adalah DPC. Kenapa tidak manggil DPC-nya? Ya masalah jabatan itu amanah. Mau diganti ya monggo. Tapi om dikasih tahu gitu. Misalkan Pak Yunus, Pak Ade, Pak Hasan sehubungan dengan ada pergantian, sekarang ini diganti ya. Ya kita kan juga pasrahkan, mangga. Kami juga tidak akan ngotot saya harus jadi ketua DPC. Termasuk Pak Sekda. Pak Sekda juga udah, ya mangga kalau mau diganti. Tapi tidak dengan cara arogan. Ya, belum disahkan oleh DPW atau DPP, tiba-tiba dalam acara yang resmi DPW, pelantikan DPW, beliau sudah mengganti. Sekdanya adalah jadi Pak Haji Tatang. Bendaharanya, padahal kader Nasdem ini banyak, tapi ngambil dari luar partai. Ya, kan sangat disayangkan sekali. Ada apa ini semua? Apakah semuanya harus berbahasa atau berbicara tentang uang? Padahal Partai Nasdem sudah besar. Ya, iurannya saja sekarang ini sebulan sudah 35 juta. Apalagi? Ya, di dulu-dulu, di pertama Nasdem ini berdiri di kota Cimahi, tidak ada uang, tapi bisa jalan. Seperti KDI ini, yang sudah berkorban. Ada Kak Asep, ada Kak Tono di belakang. Ya, yang berkorban tanpa dia memikirkan uang. Bahkan dari kantong sendiri dia keluarkan untuk operasional. Ya,
Tiba-tiba sekarang begitu dia bereaksi, karena apa? Beliau bukan benci terhadap Nasdem, karena dia peduli Nasdem ini harus lebih baik, harus maju sesuai dengan target beliau sendiri. Targetnya kan kita harus jadi juara 9 kursi. Artinya bahwa kita harus menjalin kebersamaan di antara kita. Nah, kami hadir di sini ini adalah untuk menyatukan semua supaya Nasdem ini tidak terpecah belah. Ya, masalah nanti siapa yang menjadi ketua kita serahkan kepada DPW dan DPP. Ya. Bukan Yunus harus menjadi, Pak Sekda harus menjadi, Kak Ipan harus menjadi, mau Pak Haji Nang Sari pun mangga. Begitu diputuskan, kita manut. Kalau sudah diputuskan kita masih melawan, artinya kita makan. Ini bukan makan. Kita mengusulkan bahwa supaya lebih baik ini, bagaimana kalau dalam momen 5 tahun ini ada penggantian. Karena target kemarin 8 kursi tidak terpenuhi. Cuma dapat 5 kursi. Artinya ada kegagalan di situ. Ya, makanya yuk kita beri kesempatan yang masih muda-muda ini untuk maju bisa lebih baik dan memperbaiki juga kondisi keuangan yang ada. Karena dalam setiap kita meeting itu selalu kita adalah minus. Ya, selalu minus. Nah, ini berarti ada keuangan yang salah. Gitu ya. Jadi di hal ini, nah kami sengaja mengumpulkan pada hari ini adalah semata-mata untuk mengkonsolidasikan dan menyatakan sikap kepada DPW dan DPP bahwa untuk SK di periode 2025-2030 untuk ketua kami mengusulkan 3 nama. Ya, tetapi adapun siapapun nanti yang terpilih, kami akan kami akan patsun terhadap keputusan DPW dan DPP. Ya, dan semua pun rekan-rekan DPRT, pengurus DPRT, pengurus DPC setelah diputusin oleh DPW dan DPP kita patsun. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Jadi dalam hal ini kami di reng-rengan DPC, perwakilan DPD, perwakilan saya, perwakilan daripada DPRT, alhamdulillah kita semua ada 3 DPC KSB-nya hadir semua, perwakilan dari DPD, ya, ada dari Pak Sekda, ada dari bidang Litbang, ada dari bidang keagamaan, ya, alhamdulillah hadir pada siang hari ini adalah untuk menyatakan sikap bersama, ya, dan dari Garda juga hadir, dari Gemuruh juga hadir, saya partai, ya, artinya bahwa kita ini adalah legitimate. Ya, SK kami masih berjalan. Ya, karena SK kami ini akan berakhir apabila SK berikutnya keluar, maka habis. Ya, tapi kalau DPD batasannya adalah sampai 20 Februari. Gitu. Jadi, nah, kami juga bangga dengan kemarin daripada kader-kader militan yang sudah menyatakan sikap adalah bukan karena kami ada salah satu namanya di situ, tetapi karena memang kepedulian daripada kader militan ini terhadap Nasdem Cimahi untuk kemajuan lebih baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa dalam acara hari ini kami DPC, perwakilan DPD dan DPRT adalah menyatakan sikap bahwa untuk menolak Haji Nang Sari Lukmansyah menjadi pemimpin, melanjutkan pemimpin periode 2025 dan 2030. Ya. Saya sangat bangga dengan kita semuanya bisa berduduk di sini. Ini tentunya tadi sudah disampaikan sama Ketua Selatan, ingin menyamakan persepsi sebenarnya ya, sekaligus menyikapi kondisi nasional terkini. Maka dari itu, ini inisiatif Ketua DPC ingin mengundang kita semuanya, dalam hal ini adalah ketua-ketua DPRT dan sayap-sayap partai hadir juga ya, ini ya, sayap partai ya, hadir. Dari 15 DPRT ada berapa yang hadir? 11. Yang nggak hadir 4 utama. Kalau lidatnya hadir? Hadir. Mana? Oh, perwakilan. Yang hadir mana?
sakit awak datanya Oh, anaknya 80% nanti. semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita doakan bersama. Sekali lagi kita semuanya lewat momen yang sangat berharga dan sangat bersejarah ini, sekali lagi kita kumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul ya ketua ya. Tidak hanya kumpul-kumpul, tapi kita mau diskusi memecahkan sebenarnya ya bagaimana menyikapi perkembangan DPD saat ini. Dalam hal ini ketua dan jajarannya yang memang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Selatan sudah habis masa 5 tahun, yaitu berakhir di tanggal 20 dan 20 Februari kemarin. Memang ada instruksi arahan dari DPW dan DPP. Waktu itu saya ikut Zoom bersama DPW yang mengamanatkan kepada semua DPD kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk segera menyusun kepengurusan khususnya di tingkat DPD, khususnya itu ya yang diutamakan untuk segera. Memang waktu itu Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi langsung reaksi, saya juga waktu itu ikut juga langsung reaksi karena kita ditarget waktu itu, ditarget untuk segera oleh DPW menyusun kepengurusan yang baru, dan ada arahan juga. Ada arahan dari DPW juga bahwa ketua DPD dan pengurus harian yang sudah habis masa 5 tahunan itu memang diperpanjang 1 tahun itu dari pasangan langsung, sambil mungkin ada evaluasi lanjutan. Iya. Jadi selama 1 tahun diberi kesempatan dalam ketua DPD yang lama untuk menyusun pengurus yang baru. Tentu ini menjadi kebijakan DPW karena DPW juga dikejar target oleh DPP untuk segera. Ketua organisasi kan ada aturan main, ada ADRT ya, ada ART, ada AGART. Ya pas kemarin, saya kira untuk perencanaan di sehabis pelantikan ketua DPW, ternyata kemarin saya ke sana proses pergantian sudah terjadi gitu. Ke belakang bahwasannya Partai Nasdem ini sekarang baru berumur ada di 20 ya, menginjak ke 20, masuk ke 20, 15 ya, 13, 1, 2, 3, 13 ya. Memperkenalkan diri mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah tahu nama saya Deddy Suryadi dan di kepartaian Nasdem. Mungkin saya salah satu yang berawal mengumpulkan KTP untuk berdirinya Partai Nasdem itu ada di Kota Cimahi yang berdarah-darah, susah payah dan segala macam, dan sampai saat ini saya masih ber-KTA Partai Nasdem. Pada perjuangan kemarin di Pileg pun saya bantu Pak Sobari, saya bersama Pak Sobari, dan sampai saat ini KTA saya itu masih berlaku. Artinya jadi Haji Enang ini salah menyatakan kalau saja saya tidak punya legitimasi. Saya punya KTA. Kalau punya KTA berarti saya warga Nasdem, saya keluarga Nasdem, gitu kan. Ini Haji Enang sendiri yang dia buta mata, buta hati, yang tidak bisa melihat bahwa saya itu adalah anggota Partai Nasdem, gitu kan. Nah itu sukro namanya, kacang sudah berganti kulit, ya kan. Nah bagaimana mungkin gitu kan seorang pemimpin yang dia tidak paham mengenai jas merah. Artinya saya tidak punya kepentingan dalam hal ini, karena
ada beberapa 10 poin yang saya sampaikan kepada media, Haji Endang tidak ada satupun yang menyanggah. Tidak ada, padahal ada 10. Haji Endang cenderung menggunakan manajemen partai one man show. Terjadi transaksional, gitu kan. Terjadi bla 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 segala macam, tidak ada satu poin pun yang disanggah oleh Pak Haji Endang. Yang menyanggah Haji Endang itu menyanggah, oh itu saya tidak kenal dengan mereka. Wah, itu artinya pemimpin tidak kenal dengan anggotanya, ya bagaimana bisa dekat dengan rakyat, dengan masyarakatnya, dengan anggotanya. Ini yang saya menjadi prihatin. Saya menggalang kekuatan dengan para orang-orang lama, ini kok seperti begini. Betul tadi Kakak Yunus menyatakan, Pak Haji Endang menyatakan suksesnya itu hanya bertambah jumlah perolehan suara. Pada saat kami berdiri tidak punya apa-apa, tidak ada dewan, tidak punya apa-apa. Kami udung rembuk gitu kan. Kami beberapa diantaranya ratusan juta untuk bisa Partai Nasdem ini ada di Kota Cimahi. Satu kali satu putaran berapa kursi? 4 ya. Sampai mendapatkan predikat Nasdem di Kota Cimahi ini adalah terbaik se-Jawa Barat. Di kota kabupaten lain 0. Di kota kabupaten lain kadang hanya 1, hanya 2. Tidak ada yang lebih dari 3. Tidak ada. Ini prestasi. Nah, tetapi pada saat kepemimpinan Pak Haji Endang itu kemarin, kegagalannya banyak. Satu kemarin, kenapa saya kecewa dengan Haji Endang? Ya, saya berharap Haji Endang menjadi C1 atau C2 di Kota Cimahi, betul nggak? Karena itu adalah instruksi DPP dan DPW, harapan DPW dan DPP. Kita ini partai besar, tetapi tiba-tiba Haji Endang mengusung siapa? Kader karbitan, yang tiba-tiba dideklarasikan di KTA-an, betul nggak? Ya, menang tuh, ya, terus uang BOP dari ini untuk memobilisasi kekuatan partai, mesin politik partai. Nyampe enggak ke Bapak Ibu semuanya? Tidak ada. Coba. Nah, sehingga kami bergerak. Nah, kalau yang sekarang punya legitimasi, yang punya SK itu bagus. Saya sangat bangga. Saya gembira. Kalau saya kan tidak ada dalam kepengurusan. Saya tidak ada dalam pengurusan, tapi saya punya hak untuk bersuara. Karena saya anggota Partai Nasdem. Saya salah satu dulu yang sampai ancam-ancaman berdirinya Partai Nasdem ini. Itu Kakak Asep diantaranya yang di belakang, ada Kang Pak Agus Nugi, ada Pak Yunus, itu salah satu saksi Pak Hasan diantaranya. Ancam-ancaman itu, ngancam ke saya melalui BBM, dulu belum ada Android ya, BBM. Hanya dengan sebutir peluru untuk menghancurkan pengkhianat. Karena saya berbelok, saya tidak sepakat dengan Pak Asep Tariana. Itu dulu itu mau dibekukan Partai Nasdem. Kalau saja kita diantaranya tidak ada ide, ayo kita cari dukungan, tanda tangan DPRT, DPC dan segala macam, bawa ke sana ke Kongres, gitu kan. Yang Pak Haji Muklis yang diutus ke sana. Kami menjaga Cimahi, karena di Cimahi ada kegiatan Kongres tandingan, itu sejarah gitu. Itu saja mungkin. Jadi saya menyatakan bahwasanya Haji Endang itu buruk dalam hal memimpin partai. Dia tidak kurang memperhatikan kita pada konstituennya, anggotanya, pada jajaran pengurusnya. Sehingga 2025 ke depan kita harus betul-betul mengadakan perubahan. Jargon kita itu adalah gerakan perubahan. Dari sekarang para pengurus DPRT, DPD, ayo kita sama-sama berjuang untuk Nasdem ke depan jauh lebih baik. Demikian mungkin itu saja, singkat, mohon maaf dengan segala kekurangan atau ada kata-kata yang tidak benar. Akhir kalam, wabillahi jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem satu, dua, Nasdem satu, dua, Nasdem. Terima kasih. Terus ini tambah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus dan kader Partai Nasdem Kota Cimahi. Salam restorasi. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Cimahi periode 2019-2024, maka dengan ini kami sebagai pengurus DPD, DPC, DPRT, saya partai dan kader Partai Nasdem Kota Cimahi menyampaikan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Haji Endang Syahri Nurmangsah SOS MM dengan pertimbangan telah melakukan 8 kesalahan besar dalam memimpin Partai Nasdem Kota Cimahi. Yang pertama atau ke-1,
dalam pemilihan legislatif periode 2024-2029 telah melakukan transaksional kepada calon legislatif yang akan maju di Partai Nasdem. Terbukti kepada caleg dapil 3 Kota Cimahi berinisial FRW diduga melakukan penipuan berupa meminta uang sebesar 10 juta kepada FRW dengan menjanjikan akan memberi nomor urut 1 di dapil 3. Dan uang tersebut sudah diterima sebesar 10 juta. Tetapi 2 hari menjelang penetapan ternyata nomor urut tersebut tidak diberikan kepada FRW. Tetapi nomor urut 1 diberikan kepada Bapak Haji Tata. FRW kecewa berat sehingga dia keluar dari Partai Nasdem dan uang sebesar juga tidak dikembalikan sampai saat ini oleh Haji Nam. Yang kedua, Haji Nam Sahri melakukan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab sebagai ketua terhadap uang bantuan APBD Kesbangpol Kota Cimahi sebesar 184 juta di tahun 2023. Uang tersebut seharusnya diserahkan ke partai untuk digunakan kegiatan partai. Tetapi ternyata uang tersebut digunakan oleh Haji Nam untuk membayar hutang pribadinya. Hutang Haji Nam Sahri tersebut dibayarkan kepada 1. Ibu Hajah Ehan sebesar 30 juta. 2. Sambas sebesar 20 juta. Ketiga, Haji Muklisin sebesar 20 juta. Yang keempat, Ibu Eka sebesar 90 juta. Jadi total 160 juta. Yang ketiga, dana operasional partai DOP untuk DPC dan DPRD tahun 2023 selama 8 bulan tidak dibayarkan. Sedangkan tahun 2024 tidak dibayarkan selama 7 bulan. Sehingga hal ini menyebabkan pengurus partai DPC, DPRD dan sebagian besar pengurus DPD sudah tidak percaya lagi kepada Haji Nam Sahri sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi. Yang keempat, Haji Nam Sahri melakukan penipuan terhadap orang tua caleg dapil 2 dengan meminta uang sebesar 30 juta dengan alasan akan diberikan kepada penyelenggara pemilu Pileg 2024 untuk menyelesaikan masalah pada saat Pileg 14 Februari 2024. Setelah dilakukan pengecekan ke penyelenggara pemilu Pileg 2024, ternyata di penyelenggara pemilu Pileg 2024 tidak ada masalah terkait Pileg Dapil 2 dan bahkan penyelenggara pemilu Pileg 2024 tidak pernah menerima uang pemberian Haji Nam Sahri uang sebesar 30 juta. Sampai saat ini masih di Haji Nam Sahri dan tidak pernah dikembalikan ke pemiliknya. Yang kelima, dalam pilkada Kota Cimahi, Haji Nam Sahri dalam menentukan calon wali kota Cimahi tidak pernah musyawarah dengan seluruh pengurus DPD, saya partai, DPC dan DPRD, tetapi hanya dengan 2 orang pengurus DPD saja. Ini sudah melanggar ADART Partai Nasdem bab 16 pasal 24 yang huruf A berbunyi, semua keputusan partai diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. B. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara voting. Yang keenam, diduga uang pemberian dari calon nomor urut 1 Bapak Titik dan Bapak Baja oleh Haji Nam Sahri Lukman Syah tidak diserahkan ke partai dan tidak dipakai untuk kegiatan pemenangan pilkada serta kegiatan partai. Tetapi uang tersebut dikantongkan sendiri untuk kegiatan pribadi dan hal ini sangat merugikan partai sehingga calon nomor urut 1 dalam pilkada Kota Cimahi mengalami kekalahan. Yang ketujuh, dana perohiman dari anggota DPRD terpilih di mana di dalam rapat diputuskan anggota DPRD terpilih wajib memberikan uang perohiman dan disesuaikan dengan hasil suara partai di setiap dapil, dan semua anggota dewan terpilih sudah memberikan kewajiban kepada DPD. Tetapi untuk pendistribusian ke DPC dan DPRD tidak sesuai dengan hasil musyawarah yang dimana tiap DPC sebesar Rp4.500.000 dan DPRD Rp3.000.000 serta yang diberikan kepada setiap DPC hanya Rp2.500.000 dan setiap DPRD hanya Rp2.350.000 dan sampai sekarang belum diselesaikan.
Yang 8, dalam pelantikan Ketua DPP Partai Nasdem Haji Nang Sahri, Lukman Syah SOS dengan sengaja mengajak yang bukan pengurus partai, yang bukan pengurus Partai Nasdem yang ada di SK, melainkan diganti sesuai keinginan sendiri. Dan yang fatalnya sengaja mengajak seorang kader Demokrat yang masih aktif di Partai Demokrat setelah dikonfirmasi ke salah seorang pengurus Partai Demokrat yang bersangkutan dinyatakan belum mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Demokrat, tetapi yang bersangkutan tetap diikutsertakan dalam acara pelantikan pengurus DPW Jabar dan dijanjikan jabatan bendahara. Ini membuat suhu politik Partai Nasdem jadi memanas, terutama kepada pengurus yang haknya diamputasi oleh Haji Nang Sahri. Dengan 8 kesalahan besar yang dilakukan Haji Nang Sahri dalam memimpin Partai Nasdem di Kota Cimahi, Haji Nang Sahri harus mengundurkan diri agar tidak mengganggu jalannya pembinaan Partai Nasdem ke depan. Ditandatangani Cimahi 25 Februari 2025, ditandatangani 3 DPC jam 11 DPRD. Terima kasih.